Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum memulai presentasi kali ini, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Akmal Andriansyah, mahasiswa D3 Akuntansi, kelas AK1, Angkatan 2018. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu untuk ujian akhir semester, di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis untuk ide usaha donat jamet yang sebelumnya sudah diajukan dalam pemenuhan tugas sebelumnya. Di sini saya akan langsung saja mulai kepada presentasinya. Baik. Baik. Di sini adalah proposal rencana bisnis untuk ide usaha donat kentang ready to go dengan nama donat jamet. Pada presentasi kali ini di tahap session awal kita akan melakukan perkenalan terkait produk agar kita lebih tahu dan mengenal lebih dalam tentang ide saya, termasuk apa aja di dalamnya dan kayak apa sih produk saya itu. Lalu ada penjelasan bisnis terkait bisnis yang ide usaha yang akan saya ajukan. Lalu selanjutnya ada pemikiran untuk cara pemasaran tentang bagaimana saya memasarkan produk saya nantinya. Dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk perkenalan awal, di sini saya akan memberitahu terkait tentang donat jamet. Apa itu donat jamet? Jadi donat jamet itu seperti yang kita lihat di awal, dengan nama awal itu donat. Jadi donat jamet ini adalah produk makanan ringan berupa donat yang terbuat dari kentang dengan bentuk serta varian rasa yang banyak. Jadi nggak cuma terpatok pada satu dua jenis aja, satu jenis donat aja, tapi juga kita tersedia dalam dua jenis donat dan juga beragam varian rasa. Donat jamet ini ada dua jenis ya, jadi ada original sama yang isinya yaitu donat tumbulin yang mungkin sekarang lagi tren gitu. Untuk rasa yang ditawarkan sendiri nanti akan bervariasi mengikuti rasa-rasa yang sudah sudah umum di masyarakat, kayak matcha yang mungkin sudah kekinian, lalu coklat, stroberi dan lain sebagainya. Di sini yang kita tawarkan itu adalah donat lokal atau donat kampung, namun dengan pembuatan serta proses yang lebih naik level. Jadi di sini kenapa kita berani untuk mengajukan, karena yang kita tahu donat itu masih favorit untuk banyak orang. Jadi saya pikir dengan membuat donat next level, jadi kita bisa membawa produk kita ini ke masyarakat luas. Nah, di sini sudah saya paparkan terkait logo sama produk saya nantinya. Di sini kita memberi contoh donat yang ini beneran donat saya buat. Lalu di sini ada logonya, di mana donat jamet dengan logo donat sama tulisan donat jamet. Ini masih tahap awal, jadi kemungkinan masih akan banyak dikembangkan nantinya. Lalu untuk sejarahnya sendiri, produk saya ini dimulai sejak tahun 2017, di mana pada saat itu mungkin saya masih SMA. Jadi di situ saya istilahnya berawal dari kondisi waktu itu. Jadi di situ dengan istirahat yang singkat, sebagai siswa saya butuh waktu ke kantin, lalu butuh istirahat untuk untuk mengistirahatkan pikiran, tapi nggak sempat gitu dalam waktu yang singkat. Jadi kepikiranlah kenapa saya nggak buat sendiri, lalu menawarkan juga kepada teman-teman. Dan semenjak saat itu, ya donat saya laku gitu. Dan saya pikir kenapa nggak saya lanjutin. Dan oke, selama masa sekolah itu saya lanjutin kegiatan berjualannya menjadi kegiatan sampingan, di mana tersebut tuh menambah pemasukan sampingan saya. Dan sebenarnya ide awal itu terinspirasi dari donat favorit saya, itu donat Jeko. Jadi di sini kenapa saya berani untuk membuat, jadi karena mungkin donat sudah banyak yang suka, sudah banyak yang tahu, jadi kenapa nggak ada salahnya gitu kan mencoba. Jadi saya mencoba bangkit kembali untuk memulai ide bisnis yang sudah saya mulai sebelumnya, serta dengan persiapan yang lebih matang juga gitu.
Di sini dengan persiapan yang lebih matang, kita mempunyai misi, visi, dan misi di mana visi kita adalah menjadi donat lokal yang disukai oleh semua kalangan. Dengan misi yaitu memberikan cita rasa donat lokal dengan kualitas terbaik dengan bahan-bahan serta proses juga yang terbaik. Lalu ada kemudahan dalam merasakan setiap gigitan dan donat hingga potongan terakhir. Kenapa kita memiliki konsep ready to go? Jadi di sini supaya memudahkan untuk orang-orang dalam menikmati donat dimanapun dan kapanpun. Lalu ada jaminan rasa dan harga di setiap toko. Jadi supaya kita memberikan kepuasan sendiri bagi setiap pelanggan untuk dimanapun mereka berada gitu. Untuk pemetaan pasar sendiri kita melihat dalam kondisi industri food and beverage itu produk donat itu bisa dibilang kan umum atau udah banyak tersedia dimanapun. Jadi masyarakat tuh nggak asing gitu. Jadi kita nggak perlu lagi mengenalkan donat ini atau produk kita ini dari nol. Istilahnya kita udah punya modal gitu dengan donat yang udah ada tersebar di mana-mana dan masyarakat juga udah tahu. Namun kita di sini akan memberikan konsep donat lokal atau donat kampung dengan rasa yang modern serta kekinian dan juga harga yang terjangkau gitu. Jadi target pasar kita sendiri itu adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah di mana donat-donat itu tuh mungkin butuh sentuhan lebih gitu untuk bisa dipasarkan dalam kondisi ekonomi tersebut sehingga apa banyak peminatnya karena kan dengan harga yang terjangkau kita mencoba menawarkan di pasar yang tepat gitu sehingga bisa memudahkan masyarakat itu semua tahu akan donat kita. Dan untuk di kelas tersebut juga saya pikir masih belum banyak, bukan masih belum banyak, artinya masih tersedia pasar yang tersedia untuk bisa kita pasarkan gitu. Jadi kenapa kita nggak coba di sasaran masyarakat ekonomi tersebut, lalu baru kemudian bisa kita pasarkan ke pasar yang lebih luas. Lalu selanjutnya akan saya lakukan analisis SWOT, di mana SWOT itu kan strength, weakness, opportunity, dan threat, di mana untuk kekuatan atau kelebihan dari donat Jamet itu sendiri, kita akan memiliki varian rasa yang banyak serta otentikasi rasa sama keunggulan dalam penyajian produk atau ready to go tersebut. Jadi kita mencoba menyajikan produk itu dengan sesimpel mungkin, semenarik mungkin, sehingga memudahkan orang-orang tuh dalam menikmatinya. Lalu dari kekurangan produk kita sendiri itu, mungkin donat itu udah banyak ya, udah banyak yang tersedia di pasaran sehingga butuh uh, usaha lebih untuk menunjukkan apa sih bedanya donat kita sama donat-donat yang lain. Lalu untuk kesempatannya itu atau opportunity, saya pikir peluang untuk menjual donat itu masih ada karena setiap donat itu punya ciri khas sendiri dan kita juga akan menawarkan ciri khas kita sendiri. Lalu untuk tantangannya itu sendiri mungkin ada donat-donat merek-merek donat besar yang udah ada di pasaran kayak Dunkin, Jeko, dan Krispy Kreme. Belum lagi donat-donat UMKM yang mungkin sudah banyak di pasaran, tapi kita mencoba untuk menantang mereka dengan gagasan dan ide kita yang sekarang ini. Lalu ada perencanaan pemasaran sama tujuan yang akan kita capai. Di mana untuk rencana pasar yang pertama kita buat itu adalah memanfaatkan media sosial serta omongan dari mulut ke mulut. Di mana di zaman sekarang ini kayak media sosial TikTok, Instagram gitu-gitu udah umum digunakan untuk penggunaan dalam hal promosi. Jadi dan itu juga cepat gitu terbukti dengan engagement sama kemungkinan yang akan kita dapat gitu dari pemasaran menggunakan media sosial tersebut. Lalu setelah mendapatkan pasar dan dikenal, kita selanjutnya akan berfokus pada pemesanan online seperti GoFood dan juga marketplace. Jadi di tahap awal itu kita akan mempromosikan besar-besaran dengan program promosi serta keunikan dari kita. Lalu selanjutnya kita akan fokus pada pemesanan online dan juga marketplace. Dan tujuan dari semua kita ini adalah mendapat menjual 10.000 buah donat dalam kurun waktu 1 tahun pertama dan meningkat setiap tahunnya. Untuk market outlook-nya sendiri, di sini produk yang akan kita tawarkan itu adalah produk donat dan bomboloni sebagai varian utama. Lalu untuk harga yang kita akan tawarkan itu berkisar antara 5.000 hingga 10.000 rupiah. Namun nanti akan kita press ke titik tepi bawah yaitu di mana harga 5.000 semoga bisa
karena untuk menjangkau semua kalangan dan semua kelas. Lalu untuk promosi kita akan menggunakan sosial media dan juga konsep people to people atau mouth to mouth atau dari mulut ke mulut, orang ke orang, sehingga kita menghemat kita efisiensi biaya sama dapatkan keuntungan juga gitu. Lalu untuk penempatan kita akan fokus pada ke online market, artinya kita akan menggunakan sistem pre-order di awal. Jadi di mana ada pesanan, di situ kita akan buat untuk menekan biaya produksi. Lalu ada sasaran yang akan kita tuju itu adalah pekerja kantoran, terus juga pelajar SMA dan mahasiswa yang artinya udah masyarakat milenial lah yang bisa menjadi konsumen sekaligus ujung tombak pemasaran. Lalu di sini kita sudah sampai pada tahap kesimpulan di mana jika kita lihat dari kondisi serta peluang yang ada, kita tuh merasa bahwa kesempatan itu bisa dimanfaatkan gitu. Dengan perkembangan pasar kuliner juga yang semakin pesat, lalu media sosial juga makin berkembang, itu kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Dan dari itu semua bisa kita simpulkan di mana untuk ide bisnis donat Jamet ini peluangnya masih menjanjikan karena donatnya mungkin produk donat itu udah umum di pasaran dan banyak penikmatnya. Lalu jenis produk itu kita mudah diterima karena yang pertama ya tadi produknya donat, jadi donat udah banyak di pasaran dan semua juga dapat suka. Lalu terdapat tantangan di mana nama-nama besar merek donat yang sudah ada itu menjadi kesulitan sendiri dalam pengembangan bisnis ide usaha donat Jamet ini. Begitu untuk kesimpulan dari ide bisnis yang kita sampaikan. Dan di akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk pemaparan ide yang sudah saya lakukan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terlalu cepat atau terlalu lambat, atau mungkin ada kesalahan dan kalimat yang kurang yang tadi saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.